Selamat pagi anak-anak. Ya, seperti yang sudah Pak Guru sampaikan dalam pemaparan sosialisasi materi kelas 7 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, teks yang pertama yang akan kita bahas adalah teks deskripsi. Jadi, perlu anak ketahui bahwa Pak Guru bekerja sama juga dengan Ibu Yunita selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang juga mengajar kelas 7. Jadi, nanti anak-anak tidak usah bingung kok teks deskripsi yang mengajar Pak Beni, padahal pengajar saya kan Bu Yunita. Atau demikian juga sebaliknya, kok Bu Yunita yang menyampaikan materi, padahal yang mengajar saya kan Pak Beni, seperti itu. Jadi anak-anak tidak usah bingung, Pak Guru bekerja sama dengan Bu Yunita untuk membuat materi. Jadi untuk teks deskripsi ini Pak Guru yang membuat materinya. Untuk teks cerita fantasi nanti Bu Yunita yang membuat materinya, demikian seterusnya. Kita bergantian membuat materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Jadi anak-anak tidak usah khawatir, siapapun yang mengajar, anak-anak harus ikuti dengan baik, anak-anak harus perhatikan dengan baik. Oke? Baiklah anak-anak, kita langsung saja penyampaian materi. Jadi Pak Guru akan memaparkan materi tentang deskripsi. Kita mulai dari pengertian teks deskripsi. Nah, apa itu deskripsi? Deskripsi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu description. Description itu berarti menggambarkan, ya anak-anak ya. Jadi dari sana mungkin anak-anak sudah bisa membayangkan, oh teks deskripsi itu apa? Deskripsi itu bagaimana? Jadi ini dia. Teks deskripsi itu adalah teks yang memuat penggambaran atau pelukisan secara mendetail. Jadi anak-anak harus ingat, secara mendetail suatu objek, tempat, atau orang melalui ciri-ciri yang dicerap oleh panca indera atau pengalaman penulis. Jadi yang dicerap oleh panca indera itu maksudnya yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya, wow, wanita itu cantik sekali. Jadi itu merupakan penggambaran ciri-ciri yang dicerap oleh panca indera. Cantik bisa dilihat oleh indera penglihatan. Nah, itu contohnya. Tujuannya adalah agar pembaca atau penyimak teks bisa membayangkan objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan seolah-olah pembaca atau penyimak itu berhadapan langsung atau pernah menyaksikan langsung hal yang dideskripsikan. Nah, oleh karena itu, teks deskripsi itu harus anak-anak buat secara mendetail. Jadi, harus secara mendetail agar si pembaca itu bisa seolah-olah bisa melihat, seolah-olah bisa berhadapan langsung dengan objek yang anak-anak deskripsikan. Nah, ini contohnya. Nah, bisa anak-anak lihat, itu merupakan gambar seekor kucing. Misalnya dalam pelajaran seni budaya, anak-anak disuruh membuat, anak-anak gambarlah seekor kucing, seperti itu misalnya. Nah, anak-anak membuat dengan kertas, pensil, cat air, dan sebagainya, lalu kalian gambar, kalian lukis sedemikian rupa, sehingga jadilah gambar seperti di atas. Nah, dalam bahasa Indonesia, anak-anak juga bisa membuat sebuah gambaran. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Tidak seperti gambar di atas, tetapi hasilnya berupa teks. Nah, seperti ini contohnya. Ada teks deskripsi yang berjudul Blacky. Aku mempunyai kucing bernama Blacky. Dia berwarna hitam pekat dengan mata yang sangat coklat. Dia mempunyai ekor panjang dan bulu yang halus. Blacky sering bermain bola. Selain itu, Blacky juga memakan ikan dan nasi. Blacky selalu menjaga kebersihan dengan membuang kotorannya di tempat yang sudah disediakan. Jadi, gambar di atas dengan paragraf di bawahnya itu sama-sama menggambarkan kucing, ya, kucing yang berwarna hitam. Itu. Jadi kalau misalnya seni budaya, penggambarannya ya seperti di atas. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, gambaran kalian hasilnya berupa teks itu. Contohnya yang berjudul Blacky itu. Nah, agar kalian lebih paham, dalam buku paket halaman 3-5 itu kalian baca, di sana ada beberapa teks deskripsi. Agar kalian lebih paham, kalian baca itu.
Nah, itu tadi pengertian dari teks deskripsi. Sekarang Pak Guru akan lanjutkan untuk ciri-ciri teks deskripsi. Jadi ciri-ciri teks deskripsi yang pertama itu adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Tentu saja dari pengertiannya itu, pengertian deskripsi tadi adalah menggambarkan. Jadi ciri-cirinya yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa tempat, orang, waktu, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Tentu saja pada saat kalian membuat teks deskripsi, kalian harus melibatkan kesan indera. Kalian punya berapa indera? 4? 5? 6? Ya, kalian mempunyai 5 indera ya. Jadi indera penglihatan, penciuman, peraba, pendengaran, dan seterusnya. Jadi, kalian harus melibatkan kesan indera tersebut saat kalian membuat teks deskripsi. Yang ketiga, itu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Jadi, dengan melibatkan kesan indera, sebenarnya ini berkaitan dengan yang kedua ya. Dengan melibatkan kesan indera, pembaca akan merasakan sendiri, akan mengalami sendiri objek yang kita tulis. Misalnya kalian membuat teks deskripsi, objeknya orang. Jadi kalian menggambarkan orang tersebut sedemikian rupa. Jadi setelah dibaca oleh orang lain itu atau pembaca itu seolah-olah bisa melihat orang yang kalian deskripsikan. Itu. Nah, nomor 4 atau ciri yang keempat adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Nah, itu yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Semuanya ini atau ciri-ciri ini saling berkaitan. Jadi anak-anak tolong dipahami, diingat ada 4 ciri-ciri teks deskripsi. Nah, tadi pengertian sudah, ciri-ciri juga sudah. Jadi kalau ciri-cirinya anak-anak harus pahami ya, anak-anak harus ingat, siapa tahu nanti keluar saat ulangan bab teks deskripsi. Nah, berikutnya yang akan kita bahas atau kita bicarakan adalah jenis-jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi itu bisa kita lihat dari 2 hal. Yang pertama, jenis teks deskripsi itu bisa kita lihat berdasarkan tujuan teks deskripsi itu. Yang kedua, bisa kita lihat berdasarkan objek yang dideskripsikan. Ingat ada 2, berdasarkan tujuan dan objek yang dideskripsikan. Berdasarkan tujuannya, teks deskripsi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, deskripsi sugestif. Nah, apa itu teks deskripsi sugestif? Deskripsi sugestif itu adalah teks deskripsi yang bertujuan menciptakan pengalaman atau suatu kesan kepada diri pembaca. Jadi itu merupakan pengertian deskripsi sugestif. Jadi lebih menekankan pada kesan. Contohnya, nah ini. Hari ini adalah hari pertamaku masuk ke sekolah. Saat sampai di sekolah, aku diperkenalkan dengan wali kelasku yang memiliki kumis setebal rumput ilalang oleh kepala sekolah. Kemudian wali kelasku yang tersenyum dengan bersahaja ke arahku membuatku merasa sedikit tenang dan hangat di tengah lingkungan baru. Meskipun pada saat masuk ke dalam kelas, mata-mata liar sedang mengamatiku seolah ingin mengorek semua informasi yang ada. Aku berusaha untuk bertahan di sekolah baru. Jadi, semua yang Pak Guru cetak tebal ini, kumis setebal rumput ilalang, tenang dan hangat, mata-mata liar, mengorek, itu semua kata-kata yang menimbulkan kesan, mensugesti kita. Setebal rumput ilalang berarti kita disugesti bahwa wali kelasnya itu memiliki kumis yang sangat tebal. Kita diberikan kesan sangat tebal. Terus mata-mata liar, bagaimana mata-mata liar itu? Nah, itulah deskripsi sugesti. Kita diberikan kesan
lebih ke menonjolkan kepada kesan. Itu deskripsi sugesti ya. Lalu yang kedua, itu deskripsi ekspositoris. Apa itu ekspositoris atau deskripsi ekspositoris? Ini dia. Deskripsi ekspositoris adalah teks deskripsi yang bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Jadi pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Nah, tentu saja informasi atau identifikasi ini harus sesuai dengan fakta. Harus sesuai dengan fakta. Contohnya, hampir semua pelosok Mentawai indah. Di 4 kecamatan masih terdapat hutan yang belum terjamah oleh manusia. Hutan ini menyimpan ratusan jenis flora dan fauna. Hutan Mentawai juga menyimpan anggrek aneka jenis dan fauna yang hanya terdapat di Mentawai. Siamang kerdil, lutung Mentawai, dan beruk simakaubu adalah contoh primata yang menarik untuk bahan penelitian objek wisata. Jadi, teks ini adalah teks tentang Mentawai. Jadi, identifikasi atau informasi yang ada dalam teks ini itu merupakan fakta. Tidak boleh kalian beropini dalam teks deskripsi ini. Nah, itu tadi berdasarkan tujuan. Jadi ingat ada 2. Yang pertama itu deskripsi sugestif, yang kedua deskripsi ekspositoris. Nah, berdasarkan objek yang dideskripsikan, teks deskripsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah teks deskripsi tempat. Teks deskripsi tempat itu sama dengan teks deskripsi spasial. Nah, teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pak Guru yakin anak-anak sudah paham dengan teks deskripsi tempat ini. Jadi teks deskripsi tempat ini yang digambarkan ya sudah jelas ya tempat. Contohnya di sini Candi Borobudur. Candi Borobudur, salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak 780 sampai 840 Masehi dengan ketinggian sekitar 400 meter. Suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk dikelilingi pohon. Jadi, teks yang berjudul Candi Borobudur ini termasuk ke dalam teks deskripsi tempat. Kenapa? Karena yang dideskripsikan adalah tempat. Nah, itu teks deskripsi tempat. Yang kedua, itu adalah teks deskripsi waktu. Nah, teks deskripsi waktu, teks yang menggambarkan urutan waktu suatu kejadian. Nah, berdasarkan penggambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan waktu suatu kejadian. Contohnya ini. Perlahan matahari beringsut ke peraduannya. Jam tanganku menunjukkan pukul 17.30. Sinar matahari berwarna jingga menghiasi langit. Perlahan pantai yang sebelumnya dipadati oleh wisatawan berangsur-angsur menyepi. Hanya aku dan beberapa orang yang tinggal diam, menikmati indahnya langit jingga di pantai Kuta. Jadi, teks ini merupakan teks deskripsi waktu. Kenapa? Karena dia menjelaskan waktu kejadian saat dia menikmati indahnya sunset di pantai Kuta. Nah, itu untuk teks deskripsi waktu. Lalu yang terakhir, itu adalah teks deskripsi orang. Nah, ini sudah jelas juga. Teks deskripsi orang adalah teks yang menggambarkan seseorang secara terperinci. Penggambaran ini dapat dilakukan dengan memilih berbagai aspek yang akan kita deskripsikan. Aspek-aspek tersebut apa saja? Bisa di bidang fisik, bisa di bidang wataknya, bisa bidang perasaannya, atau bidang tindakannya. Contohnya ini. Yuniar Dwi Anggita yang memiliki nama panggilan Yuniar adalah temanku sejak kecil. Dia memiliki tubuh kecil. Nah, tubuh kecil ini merupakan bidang fisik. Jadi, dia menggunakan penggambaran bidang fisik dan cukup langsing. Itu juga.
Dia memiliki wajah oval dengan mata coklat cerah dan bibir yang tipis. Itu juga bidang fisik ya. Yuniar Dwi Anggita memiliki rambut bergelombang coklat panjang, tetapi biasanya dia memakainya dengan kuncir kuda. Dia sangat cantik, terutama ketika dia tersenyum. Jadi teks ini sebagian besar atau semuanya menggunakan penggambaran bidang fisik. Jadi itu teks deskripsi orang. Nah, sekian dulu anak-anak untuk pemaparan materi tentang teks deskripsi. Untuk struktur dan sebagainya kita akan lanjutkan materi itu di pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan, sudah mengikuti dengan baik. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan anak-anak bisa pahami, dan ingat, tetap jaga kesehatan kalian, tetap di rumah agar kita bisa melewati semuanya ini dengan baik, sehingga nantinya kita bisa bertemu bertatap muka di kelas kita masing-masing di SMPK 1 Harapan. Terima kasih sekali lagi Pak ucapkan. Selamat pagi anak-anak, sampai bertemu lagi di materi berikutnya.